Demonstrasi berikut. Jika larutan A adalah 0,5 sukrosa dalam satuan konsentrasi atau molar, di mana sukrosa itu punya rumus kimia C12H22O11 dan larutan B itu merupakan terdiri dari 5,15 gram urea. Nah, katanya dalam volume air 75 mili dengan MR urea itu 60. Pertanyaannya kemana arah aliran air melalui membran semi permeabel, ke arah kiri atau ke arah kanan? Nah, pertama-tama yang harus teman-teman perhatikan, ini menggunakan konsep yang namanya tekanan osmosis nih teman-teman. Nah, tekanan osmosis itu terjadi apabila ada dua larutan, yang mana larutannya itu yang nantinya larutan dengan pelarut yang lebih encer itu akan berpindah ke pelarut yang larutannya itu lebih pekat gitu konsentrasinya. Jadi pelarut dari larutan konsentrasi rendah, yaitu larutan yang encer, itu berpindah nih ke larutan dengan konsentrasi tinggi gitu, dimana larutan itu jadi pekat gitu deh. Nah, inilah yang disebut dengan peristiwa tekanan osmosis gitu, atau yang sering disebut juga dengan tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik itu punya rumus sebagai berikut, yaitu V sama dengan konsentrasi atau molaritas dikali dengan konstanta gas ideal dikali dengan suhu, ini dalam satuan Kelvin. Nah, katanya kan ke arah mana aliran air. Nah, untuk tahu ke arah mana aliran air, di mana air itu merupakan pelarut, jadi kan kita harus bandingin dulu dong tekanan osmosis yang A dibanding dengan tekanan osmosis yang B, supaya kita tahu nih mana nih yang pelarutnya itu lebih encer, mana nih konsentrasi yang paling rendah, supaya tahu nih kan dia bakal berpindah dari yang larutan yang rendah ke larutan yang lebih tinggi dalam hal konsentrasi. Nah, jadi kalau gitu kita jabarin aja deh. Berarti di sini kan rumusnya jadi M1 atau konsentrasi 1 dikali dengan R dikali dengan T dibanding dengan M2 atau konsentrasi 2 dikali dengan R dikali dengan T. Nah, yang mesti teman-teman perhatikan, konstanta untuk gas ideal di sini kan nilainya pasti bakal sama nih. Jadi ini kita bukan diabaikan, tapi tidak mempengaruhi dalam perbandingan ini gitu kan, enggak jadi fokusnya gitu. Nah, pada suhunya juga, karena suhunya kita anggap sebagai suhu yang sama, maka ini kita enggak fokuskan juga atau kita abaikan gitu kan. Nah, oke deh. Jadi berarti tinggal perbandingan antara konsentrasi 1 dengan konsentrasi 2 atau konsentrasi larutan A dengan konsentrasi larutan B. Nah, kita kan udah tahu tuh kalau larutan A itu adalah sukrosa dan larutan B itu urea. Nah, konsentrasi sukrosa udah diketahui, maka langsung substitusikan aja jadi 0,5 molar dibanding dengan konsentrasi urea. Nah, urea ini belum diketahui nih konsentrasinya, cuma diketahui massa dan volume airnya dan MR-nya. Nah, teman-teman ingat kan rumus konsentrasi itu kan adalah massa dibagi dengan MR dikali dengan 1000 per mililiter. Artinya konsentrasi itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter pelarut. Ya udah, kita substitusiin aja nih, masanya itu 5,15 gram dibagi dengan MR-nya 60 dikali dengan 1000 dibagi dengan 75 mili, sehingga kita peroleh 0,5 molar dibanding dengan 1,14 molar. Nah, ketahuan kan siapa yang lebih besar dan siapa yang lebih kecil, jadi siapa yang lebih pekat dan siapa yang lebih encer. Jelas 0,5 molar itu lebih kecil dibandingkan 1,14 molar, sehingga konsentrasi yang dimiliki oleh larutan B itu akan jauh lebih pekat dibandingkan larutan A gitu kan. Nah, berarti larutan yang lebih encer itu adalah larutan A.
Nah, supaya tekanan osmosisnya itu bergerak, kan tadi katanya tekanan osmosis itu adalah perpindahannya pelarut dari konsentrasi encer ke konsentrasi yang pekat. Nah, tadi kan kita tahu hasilnya adalah larutan A nih yang bakalan menjadi larutan yang encer gitu. Nah, jadi pelarut dari larutan A yaitu pelarut air itu akan berpindah melalui membran semipermeabel ke larutan B yang jauh lebih pekat. Jadi kalau ditanya kemana arah aliran airnya, maka arah aliran airnya itu adalah ke kiri gitu atau ke larutan yang B, sehingga nanti larutan B ini atau larutan urea ini akan meningkat nih gitu. Oke deh, sekian.